Berani secara jabatan ex officio menerapkan pasal 101 undang-undang tersebut yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk tidak tunduk kepada 40%. Ia boleh mengurangi, bahkan boleh menghapus. Itu kewenangan Pemda. Jadi Pak Jokowi sudah setuju, Mendagri juga sudah mengeluarkan surat edarannya. Cuma ada gubernur yang Pemda yang masih belum berani, masih meminta surat edaran dari Menteri Keuangan karena ini masalah pajak. Tadi Pak Menko Equin sudah membahas dengan istana katanya tidak memerlukan surat edaran lagi dari Menteri Keuangan. Cukup surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang sudah terbit hari Jumat lalu. Artinya gubernur itu Pemda sudah bisa kembali kepada tarif pajak lama tanpa harus menunggu surat edaran dari Menteri Keuangan. Itu tadi kata Menko Equin. Karena memang di pasal 101 undang-undang itu adalah kewenangan dari Pemda. Bukan kewenangan Menkeu, bukan kewenangan dari Mendagri. Mendagri hanya menerbitkan surat edaran agar Pemdanya berani. Jadi secara akibatnya ditunda, tapi prosedurnya bukan ditunda. Caranya begini, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran ke Pemda. Hei Pemda, kau boleh menerapkan pajak lama. Itu inti daripada surat edaran Mendagri, karena memang di pasal 101 Pemda boleh melakukan itu. Jadi Mendagri hanya mengingatkan, kau kan berhak tidak patuh kepada 40%. Karena di undang-undang itu disebutkan naik 40%, tapi Pemda boleh menghapusnya, boleh tidak taat kepada 40% secara jabatan. Jadi dengan cara itu Pak Jokowi kembali kepada tarif pajak lama, karena saya berkali-kali usulkan agar Perpu, Pak Jokowi tidak berani mengeluarkan Perpu. Ya, karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100% sama aja membunuh perusahaan. Di mana pajak itu kan harusnya dari keuntungan. Ya, gitu. Denmark pajaknya 40% dari keuntungan, tapi seluruhnya gratis, sekolah gratis, dokter gratis, ya, sampai hidup profesor pun gratis, rumah sakit gratis. Kita, lu pernah gratis nggak rumah sakit? Udah itu aja. Jadi kepada semua Pemda sudah boleh kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40%. Kau berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui Mendagri yang dasarnya adalah pasal 101. Jadi bukan sumber hukumnya itu tidak dibuat baru oleh Presiden ataupun Mendagri, tapi memang di undang-undang itu ada. Boleh kau tidak patuh. Ya, udah ya. Pak, berarti Perda yang berlaku itu udah nggak berlaku berarti yang dibuat? Ya, Pemda berhak kalau udah keburu keluarin Perda, dia berhak membatalkan itu dengan mengatakan kembali kepada Perda yang lama. Jadi ini secara jabatan di undang-undang itu di situ. Sambil kalau ada nanti gugatan ke Mahkamah Konstitusi, ya, oke. Jadi bayangkan 40% dari gross, Thailand cuma 5%, Malaysia cuma 6%. Hebat apa kita turisme? Ini hati-hati loh, Bali marah nih, ya. Ntar mereka protes lagi. Kita harus tetap negara bersatu kan, ya. Ini kan pajak ini ditetapkan untuk awal tahun. Apa? Pajak ini kan ditetapkan awal tahun ini, Pak. Mungkin perspektif apa ini? Ada apa sih Pak di balik penetapan ini? Ada apa? Kalau gaji lu dipotong habis, lu mau nggak lo? Ya itu dia tuh. Kalau gaji lu 100, pendapatan lu 100, tapi lu bayar pajak 100, lu mau nggak? Jawab dulu. Enggak, Pak. Ya? Pintar kamu. Pendapatan, misalnya kau buka warung, pendapatan kamu 100, tapi kalau harus bayar pajak 100, mau nggak lo? Ya memang prinsip pajak itu kan dari keuntungan, iya kan? Ini malah modal pun diambil. Berarti intinya kita menduga ada oknum tertentu yang mau mematikan bisnis ini. Padahal jangan lupa, Bali itu 90% tamunya kalau udah malam keluar ke klub, ya kan? Ini dari Bali, masih sekolah nih. 90% keluar, dia kan datang untuk berlibur.
Kalau semua bar di Bali tutup, ya udah sama aja Bali tutup para wisatanya. Tiket pesawat nggak ada yang beli. Tidak ada pesawat yang beli. Hotel nggak ada yang nginep. Dan akan berakibat kemana? Nggak ada negara di dunia pun yang menutup bar. Malah di Uni Emirat Arab baru dibuka pabrik bir. Di Dubai pajak alkohol dihapuskan. Oh, tadi Bang Hotman bilang ada oknum yang mau matikan industri. Sepertinya begitu analisa saya pribadi. Oke. Ya. Boleh dielaborasi lebih lanjut? Oh deh, lu maunya cari berantem lo ya. Udah lo cari. Udah deh, Anda analisa sendiri aja deh. Ya. Ini tahun politik nih Pak, seperti apa? Apa? Yang menyebutkan tahun politik juga Pak. Ya. Justru karena tahun politik lah 20 juta penduduk Indonesia kerja di sini. Ya. Lu bayangkan coba. Dan itu rata-rata. Itu kerja yang housekeeping, waitress itu kan rata-rata pendidikan SMA. 20 juta loh. Ya. Anda itu banyak orang memang nyinyir. Ya biarin aja, itu kan yang minum kan orang kaya. Kata siapa? Di Bali itu yang datang ke bar itu pakai sandal jepit sebab 60% tamu-tamu itu kan adalah banyakan tamu-tamu biasa kan. Ya, backpacker malah. Ya nggak benar orang kaya. Emang pusat hiburan ya harus ada barnya, harus ada klubnya. Ya, lucunya lagi undang-undang itu spa 40%, pati pijit 10%. Sementara kaum laki-laki biasanya kan ke pati pijit yang plus-plus kan. Enggak? Ngalah jangan sok-sok. Yang plus-plus kan pati pijit kan. Cuma 10%. Berarti memang asal dibuat itu undang-undang. Mungkin akunnya dari Apa? kalau dari Bang Hotman berarti akunnya dari konvensi. Apa? Barnya abang dapat pengurangan karyawan apa enggak bang? Apa? Berefek nggak sama hari Kalau bar abang Ya terhadap seluruh bis itu belum sekarang ya nanti, ya kan? Nanti. beberapa hari? Ya tunggulah beberapa bulan lagi. Ya kita udah buka di Thailand, kita buka di Dubai, kita udah buka di Malaysia. Ya udah nanti lama-lama kita pindah semua. Ya. Tadi sorry Bang, Bang Hotman tadi bilang berarti yang oknum tadi ada dari Udah deh kamu cari politik aja ini orangnya. Udah deh analisa sendiri aja. Lu pakai otak dong. Yang bikin undang-undang itu siapa? yang kedua. Kalau gitu Bang, kalau judicial review di MK ternyata majelis hakim memutuskan untuk tidak berhasil, maksudnya jalan terus, berarti ini ada potensi lari investasi ke luar negeri gitu tadi maksudnya. Sudah mulai. Sudah mulai. Ya. Kalau dari catatan Abang udah ada. Ya kita sekarang sudah merencanakan lagi pendapatan tahun ini kita akan fokuskan mau buka di Dubai. Bukan di Indonesia fokus di luar. Ya makanya kita mau kabur. Kita udah mau buka di Twin Tower dekat Malaysia. Kita buka di Bangkok ini ke Dubai, kita mau seluruh penghasilan kita mau pergi ke Dubai. Itu bisnis. Goodbye Indonesia. Bisnis plan tahun ini kalau yang 2022 lanjut. Udah mulai malah kita udah tahu terlalu berat. Selama ini pun terlalu berat. 25% Jakarta ya. 25% dari total bruto loh. Coba orang nyanyi di bar, misalnya nih kayak nyanyi si Inul. Dia nyanyi lagu kesayangan teman dekatku. Mulanya biasa saja. Ya kan lagunya si Mer. Ya. Masa cuma nyanyi doang lu bayar pajak 40%? Otak tuh di mana sih? Kalau gitu menurut Bang Hotman pajak yang ideal di Indonesia agar investasi tetap berjalan itu ada di Pajak yang ideal seperti di Bangkok 5%. 5%. Ya, karena itu dari total gross. Ibaratnya gini loh. Pajak itu kan biasanya dari keuntungan dipotong biaya. Itu prinsip pajak. Ya, jadi keuntungan itu dibagilah. Sebagian untuk pemerintah, sebagian ini enggak dari pendapatan. Jadi biaya itu enggak dihitung langsung. Total pendapatan langsung kena pajak. Itu benar-benar nggak masuk di akal. Itu sama saja saya bilang itu memang tujuannya mau mematikan usaha ini. Kalau nggak suka ya jangan keluarin izinnya gitu loh, ya kan? Oke? Yuk, sudah. Kita buat mereka juga karena pendapatan kita itu di karaoke keluarga saat ini dalam 1 tahun itu kita bisa setor ke UMKM itu 22 miliar loh. Kita bisa setor ke situ dan itu bisa distribusikan kepada semua insan musik, artis-artis juga. Tapi kalaupun seandainya kita tetap akan dikenakan dengan pajak yang begitu besar ya wassalamualaikum gitu ya, kita tunggu aja mungkin akan selesai lah usaha kita. Ya, kita tunggu aja. Total karaoke berapa orang? Bukan mengurangi, menghabisi semua karyawan karena kan tutup. Mbak Inul, total karaoke Mbak Inul udah berapa? Total karyawan, totalnya ini ya kira-kira 5
5.000 plus mata rantainya, keluarga dan lain sebagainya mungkin bisa 20 sampai 25.000 orang. Itu dari saya sendiri, belum dari teman-teman Happy Papi, Masterpiece, Diva dan kawan-kawan karaoke keluarga yang mereka juga punya karyawan juga banyak. Dukungan karyawan gimana Kak? Hah? Oh, kita sudah bikin judicial review-nya, nanti kita tinggal untuk dikirim ke Bapak Haryadi, nanti biar dikoreksi-koreksi mana-mana yang memang perlu ditambahkan atau dikurangin atau dihilangkan gitu. Jadi mudah-mudahan ini mohon doanya aja, karena saya berdiri di sini mewakili teman-teman Asosiasi Pengusaha Karaoke Indonesia dan juga karaoke saya sendiri, dan juga saya memperjuangkan begitu banyak karyawan-karyawan saya yang saat ini lagi gelisah gitu. Mohon doanya aja, mudah-mudahan semuanya ada jalan keluar dan titik temu yang baik. Selain Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran ini sebagai acuan kita, pegangan kita hari ini. Jadi untuk pajak mudah-mudahan sampai hari ini masih konsisten ke sebelumnya, tapi kalaupun ada kenaikan nanti kita negosiasi dengan dari Pemda setempat. Mbak Inul, hikmahnya di ulang tahun ini ada permasalahan seperti apa? Penyelesaian masalah ini biar nggak apa-apa, itu nggak dia ulang tahun saya. Ulang tahun dengan permasalahan ini gimana? Di prank gimana itu Mbak Inul? Kenapa? Bagian udah ada yang tutup belum? Oh belum ada yang tutup, karena saya masih perjuangkan karyawan saya untuk masih tetap bekerja. Mbak Inul, di ulang tahun ini berjuang untuk karyawan gimana Mbak Inul? Ya, bismillah. Hadiah ulang tahun saya hari ini. Ini ulang tahun presiden Inul. Gimana ulang tahun? Kemarin Mbak Inul.